Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga Allah ringankan langkah kaki kita sehingga kita saat ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar. Nikmat itu jangan selalu kita identikan dengan yang namanya harta, rezeki. Tetapi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat di mana tatkala kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk taat kepadanya, untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang besar. Karena kelak kita saat ini hidup, kita selalu melaksanakan kewajiban Allah dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan kewajiban yang lainnya. Begitu juga daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan di balik itu semuanya? Yaitu kita ingin meninggal husnul khatimah, kemudian kita dimasukkan ke surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba itu akan dimasukkan ke surga oleh Allah? Allah sudah nyatakan dan tegaskan, yaitu orang yang beribadah, yang taat kepadaku, aku masukkan mereka ke surga. Orang yang tidak taat kepadaku, aku akan masukkan mereka ke neraka. Maka ini nikmat yang besar. Di subuh kali ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk taat kepadanya, melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Khususnya Allah mudahkan kita untuk selalu sholat berjamaah di sholat 5 waktu kita, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak muda itu adalah aset terbesar kita. Mau tidak mau disetujui ataupun tidak. Walaupun di antara mereka saat ini ada yang belum suka ke masjid, masih belum suka ke musola, masih belum suka ke majelis taklim, dan itulah tugas kita sebagai para ustadz, kiai, ulama. Itulah tugas kita sebagai para orang tua. Itulah tugas kita sebagai aparat pemerintahan desa, dan tugas kita semuanya yang menginginkan anak-anak muda di tempat kita ini menjadi baik. Itu harus kita perhatikan. Jangan ada bahasa-bahasa di antara kita ini, pemuda di tempat saya, Ustadz, sampah masyarakat. Tidak ada baiknya. Hidupnya selalu bikin onar.
hidupnya selalu membuat kita resah. Bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ada orang yang bukan cuma acuh, tapi menghina mereka. Yang perlu kita sadari bahwasannya kita yang saat ini berjuang membangun mushola, masjid, majelis taklim, bahkan pesantren, setelah kita berjuang, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu tatkala kita sudah tua, kita tidak bisa bergerak sebagaimana dulu di masa muda kita, maka tatkala itu kita butuh orang-orang yang bakal meneruskan perjuangan kita, yaitu anak-anak muda kita. Kalau saat ini kita tidak peduli kepada mereka, maka jangan salahkan di masa tersebut, tatkala kita sudah tua, tatkala kita sudah tidak bisa melakukan apapun, kita sebab keterbatasan dengan faktor kesehatan kita, maka jangan salahkan di saat itu anak-anak muda kita yang kita saat ini biarkan, kita tidak mau rangkul mereka, kita tidak mau memberikan pendidikan agama kepada mereka, maka jangan salahkan mereka besok akan minum minuman keras di depan masjid musola kita. Mereka akan main gaple, berjudi di depan majelis taklim kita dan pesantren-pesantren kita. Kalau saat ini kita tidak peduli kepada mereka, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu bermusyawarah, untuk berjuang bersama-sama, dari ustadz, kiai dan ulamanya yang semangat, kemudian RT RW-nya yang bersinergi, bersama-sama membangun, dengan ustadz, kiai, ulamanya membuat program-program bagaimana anak-anak muda ini di malam hari tidak cuma mereka itu menghabiskan waktunya dengan yang sia-sia. Bagaimana ustadz, kiai, ulama, RT dan RW-nya bekerja sama kepada semua orang tua, maka insya Allah anak-anak muda kita ini akan menjadi baik. Anak-anak muda kita ini cuma butuh satu sebetulnya. Mereka itu yang saat ini mungkin ada yang hobinya naik motor, bahkan mungkin motornya sampai dikencangkan. Di antara mereka di pinggir-pinggir jalan ada yang sampai main gitar. Di antara mereka ada yang teriak-teriak. Mereka itu cuma butuh perhatian kita saja. Tatkala kita sebagai ustadz, kiai, ulamanya datang kepada mereka, duduk dengan mereka, berbicara santai dengan mereka, itu mereka akan terbuka. Kemudian kita sebagai RT RW-nya meluangkan waktu kita untuk berdiskusi, dialog, tanya apa yang sekiranya ingin dilakukan. Mereka akan terbuka. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kemudian kita perhatikan orang tua mereka, bagaimana kehidupan mereka. Kita semangati orang tuanya. Sampai dikatakan subhanal yawm rijal ghad, pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Kalau saat ini kita tidak peduli dengan anak-anak muda kita, maka jangan salahkan di masa depan mereka akan merusak semua perjuangan kita yang dari awal kita rintis sampai detik ini. Oleh karenanya, mari para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bantu anak-anak muda kita buatkan acara-acara. Kalau seandainya mereka belum bisa ke masjid, ke mushola, kita buat acara-acara santai kepada mereka, ngopi santuy, ngobrol perkara iman, berbicara masalah agama. Tidak usah kita tarik mereka ke masjid, ke mushola. Mereka nongkrong di mana, kita datang. Sebagai ustadz, kiai dan ulamanya, RT RW-nya. Kemudian setelah itu kita bicara santai, bagaimana hati mereka kena kepada kita, sehingga kalau hati mereka sudah kena sama kita, maka mudah bagi kita untuk mengarahkan daripada anak-anak muda kita. Doa memang baik dan bagus. Ustadz, saya tidak bisa seperti itu Ustadz. Doakan. Tapi ingat, doa saja tidak akan mengubah daripada anak-anak muda kita. Karena Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum, satu kelompok, satu orang, kecuali Allah Subhanahu wa taala menunggu orang itu untuk berubah. Nah, kalau orang itu pemuda-pemudinya tidak berubah, kita berkewajiban untuk membantu perubahan tersebut. Kalau kita mengajak mereka, jangan pernah mengharapkan hasil. Pokoknya saya punya kewajiban mengajak. Kemudian bagaimana saya mengevaluasi ajakan saya ini sudah baik ataupun tidak. Jangan pernah mengharap hasil sama anak muda. Pokoknya kita datang mengajak. Jangan samakan mereka seperti anak-anak yang pada umumnya di masjid, di mushola, majelis taklim. Maka ajak mereka dengan gayanya mereka. Kita datangi, ngobrol santai, ambil hatinya, berusaha. Walaupun saat ini kita mungkin capek, tapi ingat, sekali lagi, 10, 20, 30 tahun ke depan, mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita. Kalau saat ini kita tidak peduli, maka jangan salahkan. Mereka akan menghancurkan perjuangan kita. Maka ayo pada saat ini sekali lagi, para ustadz, kiai dan ulamanya bekerja sama.
kemudian RT RW-nya bekerja sama para orang tuanya untuk mewujudkan anak-anak muda yang cinta dengan agama, dengan selalu bermusyawarah membuat terobosan-terobosan yang baru. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Intinya ayo bareng-bareng kita perhatikan anak-anak muda mulai dengan desa kita dulu saja. Tidak usah yang jauh, desa kita, mana anak-anak muda kita. Mereka hobi nongkrong di warung, di jembatan, datang kepada mereka, atur strategi, musyawarah, kemudian siapa yang maju, insya Allah. Dengan kita selalu berusaha dan ingat, selalu evaluasi cara-cara kita dan jangan pernah mengharapkan hasil. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita sehingga anak-anak muda kita di tempat ini bisa menjadi harapan yang kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dengan perjuangan kita semuanya. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.